Oke, kita lanjut ke part 3 tentang perjalanan saya. Ini rencananya mau ada 50 episode, siap ya teman-teman dengerin ya. Jadi terakhir waktu ibu saya meninggal, saya tuh bener-bener putus asa Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya udah bingung saya mesti kemana dan gimana. Dan saya tuh sering mengurung diri di kamar. Terus waktu itu udah terakhir mau hijrah ya. Saya masih suka ngaji ke Jatiwarna. Dan waktu itu saya bimbang gitu ya. Karena saya ngerasa saya ngerasa berdosa banget gitu. Karena saya ngerasa kayak saya penyebab kematian ibu saya. Itu saya kayak nggak bisa maafin diri saya. Saya tuh terpuruk lah, bener-bener terpuruk di titik nadir yang saya nggak tahu mesti ngapain. Jadi sampai di satu hari tuh saya tuh kayak memutuskan, udahlah, gue sudahin aja gitu. Dan disitulah titik riba saya dimulai. Kenapa? Karena saya tuh udah pasrah gitu ya. Dan saya memutuskan, saya terima tawaran daripada debt collectnya bahwa rumah saya mesti dilelang. Dan hari itu rumah saya dilelang dan saya tuh bener-bener udah nggak tahu lagi mesti gimana teman-teman. Saya udah coba jual tapi jatuhnya rugi terus. Karena memang kalau dilelang pasti rugi ya. Sampai saya ketemu pembeli waktu itu yang dia mau, tapi dia minta syarat saya harus cepat keluar dari rumah. Nah, sedangkan barang di rumah saya banyak karena kan itu rumah peninggalan ibu saya ya. Yang saya tuh banyak barang-barang lah di situ. Dan saya punya kos-kosan 10 kamar hari itu. Dan itu bikin saya bingung lah. Dan akhirnya saya memutuskan bahwa saya mencoba untuk usaha kemana-mana, jual rumah nggak bisa karena saya waktu itu tidak mau rugi ya. Jadi ya udah, saya jual aja rumahnya dengan rugi dan saya putuskan saya keluar rumah. Dan setelah saya akad, dihitung-hitung itu hanya tersisa uang sekitar 5 juta atau 10 juta, saya lupa. Ya udah, akhirnya saya putuskan, saya waktu itu punya pembantu, saya nggak bisa bayar, saya jual semua barang-barang saya. Jadi barang-barang saya dijual semua dan saya keluar dari rumah tuh nggak bawa apa-apa teman-teman. Saya cuma bawa baju aja. Terus saya bingung dengan punya uang 10 juta, saya mau sewa apa gitu kan. Kontrakan di Jakarta itu sekitar 2 jutaan kan. Karena saya kan seumur-umur belum pernah ngontrak ya Bapak Ibu ya. Saya tuh dari kecil sampai gede saya tinggal di situ. Tiba-tiba saya harus keluar rumah. Betapa sedihnya saya lah. Saya nangis. Saya nggak karuan, saya nggak ngerti saya mau berbuat apa gitu. Akhirnya saya pindah dan saya tinggallah, saya pikir yang bisa siap huni ya apartemen gitu. Waktu itu apartemen saya sewa sekitar 3 juta atau 4 juta per bulan, saya lupa. Kita ada 2 kamar dan kita tinggal berlima gitu ya. Nah inilah awal daripada benar-benar saya terpuruk sepuruk-puruknya. Dan sampai ibu saya telepon gitu, udah nak kamu pulang gitu. Ibu mertua saya, pulang aja ke Solo, kamu nggak akan bisa hidup di Jakarta. Nggak bisa Bu, saya bilang. Waktu itu suami saya nggak kerja, jadi saya juga nggak kerja, suami saya nggak kerja. Jadi kebayang nggak teman-teman, kami berdua pengangguran, kami nggak ngerti. Dan waktu itu saya akhirnya ketemulah MLM. Karena saya udah nyoba prudensial, saya udah nyoba beberapa MLM lah, banyak gitu. Karena saya mikir jalan yang paling cepat untuk bisa punya duit dan nutupin utang adalah saya dengan cara MLM. Nah akhirnya setelah saya jual rumah, saya cari sewa rumah. Saya waktu itu sempat tinggal di Bawal. Sebelum saya ke apartemen, saya tinggal di Bawal dulu di Rawamangun. Saya sewa satu rumah. Saya pikir ya udahlah, untuk edukasi, tahu sendiri ya kalau MLM diajarin edukasi. Saya disuruh ngambil rumah, saya disuruh ngambil mobil leasing gitu ya, supaya konsumen percaya bahwa saya sukses gitu ya. Jadi dari situ saya akhirnya mengikuti training motivasi gitu. Terus saya melakukan bisnis MLM karena waktu itu saya merasa jalan yang paling mudah untuk bayar hutang ya MLM. Waktu itu hutang saya belum beres semua ya, karena masih ada kartu kredit, masih ada KTA, masih ada yang lain-lain lah, belum lunas semua selain daripada rumah. Nah dari situ saya berjuanglah di satu MLM yang itu e-commerce marketing ya. Saya tuh disitulah sekitar 2011 saya bergabung, saya mulai bangkit, saya
tadinya udah bingung kan mau ngapain, sampai saya ketemu MLM seperti kayak disembuhin. Saya lupa sama ketakutan saya atau kemarahan terhadap diri saya bahwa saya telah membunuh ibu saya gitu ya. Dari situ saya kayak ngerasa saya harus buktiin gitu loh, bahwa saya bisa bangkit gitu kan, karena keluarga saya satupun gak ada yang bisa bantu hari itu. Dan akhirnya saya dengan kesengsaraan ya, saya waktu itu ya apa ya, berjuang lah gitu kan, sambil saya jual ayam bakar waktu itu karena saya belum punya kerjaan. Terus akhirnya saya coba untuk jualan baju online. Nah, saya mulai di situ, saya jualan baju di Facebook waktu itu, dan ya sempat lumayan rame juga karena suami saya ngerjain yang ngambil bajunya di Tanah Abang, saya yang posting-posting dan cari orderan, suami saya yang kirim ke JNE gitu ya. Itu kami lakukan setiap hari untuk menutupi kebutuhan hidup kami lah. Anak-anak saya masih pada sekolah semua waktu itu. Anak saya yang pertama lah, dia tahu banget bagaimana kesusahan saya, dan saya berjuang, dan alhamdulillah kita pindah ke rumah kontrakan, dan saya di situ edukasi, saya ngambil mobil. Perlahan-lahan ekonomi kita membaik, tapi ya itu tadi, saya masih ngontrak, saya punya utang mobil, leasing, motor, segala macem. Saya gali lubang tutup lubang dan saya jualan sambil saya punya usaha lah. Dan itulah apa ya, yang namanya, saya nggak tahu dulu kalau MLM itu riba, karena saya menjual sesuatu yang goror, yang tidak pasti. Saya ajak semua orang untuk masuk ke usaha saya itu sekitar 12 juta Bapak Ibu. Nggak mudah ya, karena saya harus terapi, karena dulu saya punya jual alat terapi, jadi saya sambil jualan terapi juga. Jadi saya pulang tiap hari malam karena saya mencari downline lah gitu. Dan saya tuh hampir 7 tahun ya saya melakukan hal itu. Saya banyak training, jadi kita dapat duit tuh bukannya kita punya duit, tapi kita disuruh training A, B, C gitu, sampai saya harus ke Malaysia, ke Thailand, ke Hong Kong, kemana aja lah gitu. Dan uangnya alhamdulillah kayak uang setan dimakan jin tadi, dapat uang keren-keren, terus saya habis gitu ya. Kita banyak kamuflase lah hidup saya hari itu gitu ya. Dan MLM itu kalau saya bilang ya pelan-pelan membunuhmu ya. Dan sekarang yang lagi viral tuh sama lah MLM-nya seperti itu, 2 kaki binari. Dan itu saya lakukan selama 7 tahun, dan hampir 5.000 orang lah downline saya, dan saya sempat jadi leader besar lah. Tapi ya itu udah nggak tahu duitnya kemana. Sampai hari itu saya bingung nih duit kemana, karena saya dipaksa beli mobil kan, karena saya harus edukasi. Ya pura-pura kaya lah, jadi OKB, harus beli tas mahal. Ya pokoknya saya harus pamer-pamer, harus flexing lah. Nah dari situ saya mulai merasakan kayaknya ada yang nggak beres dengan hidup saya gitu. Dan saya merasa nggak tahu, saya seperti kehilangan arah gitu ya. Ini mau dibawa kemana usaha ini? Dan saya waktu itu sempat ya ada masalah di MLM. Banyak yang klaim katanya obatnya tidak berjalan, balikin duit saya. Ya saya udah ngalamin lah dikriminalisasi. Waktu itu saya kan masuk ke polisi juga, dan aduh mereka komplain habis-habisan karena minta balikin duit. Ya itu dulu apa ya yang bikin saya akhirnya drop Bapak Ibu, saya down. Tapi ya itu karena MLM bagusnya kan motivasinya keren-keren gitu. Jadi saya akhirnya merasa oh iya ya gitu, ini adalah jalan yang harus saya jalanin gitu. Ya itu sambil kita mempertahankan hidup, saya jualan baju online, dan saya pengalaman di e-commerce marketing gitu. Saya bingung, saya harus gimana ya Allah menutupi hutang-hutang. Sampai di satu titik mobil saya diambil leasing, motor saya juga di tengah jalan lagi dibawa, itu ditarik sama leasing, Masya Allah. Jadi saya udah nggak bisa berbuat apa-apa. Kita udah benar-benar jatuh. Akhirnya saya pindah ke apartemen karena saya udah nggak punya uang lagi. Dan disitulah saya dapat penghinaan dari salah satu marketingnya. Makanya kalau nggak punya duit jangan tinggal di apartemen gitu. Karena waktu itu saya nggak tahu kan saya mesti gimana, karena saya kan nggak punya barang-barang, karena barang semua sudah saya jual dengan drama-dramanya MLM lah gitu. Udah saya terpuruk lagi, saya pindah ke apartemen, dan dari apartemen itulah saya gali lubang tutup lubang. Gimana caranya saya berjuang, bertahan selama hampir 10 tahun ya saya di apartemen. Nah ini yang bikin saya bingung. Saya usaha udah macam-macam, segala macam, saya nggak malu. Oke ya, nanti kita lanjut lagi ke part berikutnya, part 4,
supaya teman-teman stay tune, ikutin terus ya semua perjalanan Tante Besti.